Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nomor 11 sampai 15, Prodi Sarjana Serapan Kebidanan Malang. Saya Reta Valen Febriola, Saya Aulia Damayanti, saya Zahrani, dan dua teman kami yaitu Fauzia Nurul Aulia dan Stefi Lausia yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang ukuran dan anatomi panggul wanita. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang pemaparan awal mengenai anatomi panggul wanita. Panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Bagian tubuh ini berada tepat di dasar perut atau antara perut atau punggung bawah dan tungkai kaki. Otot kaki, punggung, dan perut melekat pada bagian panggul. Otot-otot ini menjaga tubuh tetap tegak dan memungkinkan tubuh untuk bergerak, seperti menekuk, memutar pinggang, berjalan hingga berlari. Sebenarnya area panggul wanita dan pria sama-sama terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, saraf, dan organ-organ di dalamnya. Hanya saja organ pada anatomi panggul pria dan wanita berbeda. Tulang panggul pria dan wanita memiliki fungsi sebagai alat gerak, tetapi pada perempuan berfungsi juga melindungi organ reproduksi. Menurut Wigno Sastro pada tahun 2002, tulang panggul wanita berbeda dengan tulang panggul pria. Kerangka tulang pria lebih kekar dan kuat, sedangkan kerangka perempuan lebih ditujukan kepada pemenuhan fungsi reproduksi. Pada wanita, bentuk torak bagian bawah lebih besar, panggul berbentuk ginekoid dengan ala iliaka lebih lebar dan cekung, promontorium kurang menonjol, simfisis lebih pendek, lordosis lumbal lebih jelas, dan inklinasi pelvis lebih besar. Berikut adalah contoh gambar perbedaan panggul wanita dan panggul pria. Panggul wanita memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih rendah daripada seorang pria. Selain itu, panggul wanita memiliki bentuk yang lebih lebar dan rata. Bentuk ini menyesuaikan dengan kebutuhan wanita selama kehamilan dan persalinan. Baik, materi selanjutnya mengenai anatomi panggul wanita. Tulang panggul terdiri dari yang pertama, 2 tulang pangkal paha atau os coxae. Yang kedua, 1 tulang kelangkang atau os sacrum. Yang ketiga, 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha berhubungan dengan kelangkang dengan perantaraan persendian articulatio sacroiliaca. Berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang, lalu ke tulang usus maupun tulang duduk. Tulang pangkal paha terdiri dari beberapa bagian yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum, yang mana acetabulum ini adalah pertemuan antara os ilium, os ischium, dan os pubis yang bertugas sebagai mangkuk sendi. Berikut 3 tulang pangkal paha. Yang pertama ada tulang usus os ilium, yang kedua tulang duduk os ischium, yang ketiga tulang kemaluan os pubis. Tulang pangkal paha yang pertama ada tulang usus os ilium. Os ilium ini adalah bagian dari os coxa yang paling besar. Batas atas yang tebal disebut crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Tonjolan tulang di bawah spina iliaca anterior superior disebut spina iliaca anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat cekungan yang disebut incisura ischiadica major. Garis yang membatasi panggul besar dan panggul kecil disebut linea innominata atau linea terminalis. Tulang pangkal paha yang kedua ada tulang duduk os ischium. Os ischium terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica ini terdapat incisura ischiadica minor. Pada bagian pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang dapat mendukung berat badan pada saat duduk, disebut tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum ini merupakan ukuran melintang dari pintu atas panggul. Tulang pangkal paha yang terakhir yaitu tulang kemaluan os pubis. Os pubis adalah tulang paling kecil di antara ketiga tulang penyusun os coxae. Bersama os ischium, os pubis membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ilium disebut ramus superior osis pubis. Bagian yang berhubungan dengan os ischium disebut ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Arcus pubis normal akan membentuk sudut 90 sampai 100 derajat.
tulang kelangkang os sacrum. Os sacrum ada satu buah yang berbentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncing ke bawah. Os sacrum terletak di sebelah belakang antara kedua tulang pangkal paha. Tulang kelangkang terdiri dari 5 ruas tulang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tengah tampak 5 buah lubang yang disebut foramen sacralia anterior. Lubang tersebut dialiri syaraf-syaraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Crista sacralis merupakan deretan cuat-cuat duri yang terdapat di garis tengah os sacrum. Ke atas, os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Masih mengenai tulang kelangkang, bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan menonjol ke depan disebut promontorium. Jarak antara promontorium dan pinggir atas simfisis merupakan ukuran muka belakang dari pintu atas panggul. Ke samping, os sacrum berhubungan dengan os coxae melalui articulatio sacroiliaca. Ke bawah, os sacrum berhubungan dengan os coccygeus. Tulang tungging os coccygeus. Os coccygeus terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada waktu persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang sehingga ukuran panggul bertambah besar. Selanjutnya, materi tentang ukuran panggul wanita. Pintu atas panggul. Conjugata vera adalah ukuran terpenting pintu atas panggul yang dapat diukur indirect, yaitu dengan mengurangi conjugata diagonalis dengan 1,5 sampai dengan 2 cm, tergantung dari lebar dan inklinasi simfisis. Promontorium hanya bisa tercapai oleh jari dengan pemeriksaan pada panggul yang sempit. Selain pengukuran conjugata diagonalis, dengan melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar juga dapat mengetahui secara klinis bahwa pintu atas panggul mencukupi apabila kepala anak dengan ukuran terbesarnya sudah melewati pintu atas panggul. Pemeriksaan luar apabila kepala dengan ukuran terbesarnya sudah melewati pintu atas panggul, maka hanya bagian kecil saja dari kepala yang dapat diraba dari luar di atas simfisis. Pemeriksaan dalam, apabila bagian terendah kepala sampai spina ischiadica atau lebih rendah, hasil pemeriksaan dapat disesuaikan dengan pemeriksaan luar. Bidang tengah panggul. Ukuran-ukuran bidang tengah panggul tidak dapat diukur secara klinis, dalam artian memerlukan pengukuran secara rongsenologis ataupun USG. Pintu bawah panggul. Diameter transversa dan diameter sagittalis posterior dan anterior dapat diukur dengan pelvimeter. Ukuran yang lebih besar dari 8 cm dianggap mencukupi. Dianjurkan memperhatikan bentuk arcus pubis yang merupakan sudut yang tumpul karena ukuran diameter transversa dianggap kurang tepat. Pengukuran diameter transversa ini merupakan pengukuran yang kasar karena tubera ischia tertutup oleh lapisan otot dan lemak yang berbeda tebalnya setiap orang. Baik, materi selanjutnya mengenai penunjukan letak bagian anatomi dan pengukuran panggul wanita. Dengan catatan, pembahasan mengenai subbagian tersebut dilaksanakan oleh perwakilan kelompok 3 di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Malang. Anatomi panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae terdiri dari 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca superior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, dan linea terminalis. Kemudian ada os ischium terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada ruber ischiadica, spina ischiadica, ischiadica incisura mayor, ischiadica incisura minor, foramen obturator, dan acetabulum. Kemudian ada os pubis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada symphysis pubis, tepi atas pubis, tepi bawah pubis, dan arcus pubis yang berbentuk segitiga. Kemudian ada os sacrum terdiri dari promontorium, foramen sacra iliaca yang berlubang, dan articulatio sacralis. Kemudian ada os coccygeus terdiri dari 3-4 ruas tulang fleksibel memanjang 1-2 cm. Kemudian ada ukuran panggul.
ukuran pintu atas panggul anterior posterior berukuran 11 cm, ukuran transversal dari linea eliminata 13 cm dengan obrit articulatio sacroiliana 12 cm. Bagian tengah panggul dari simpisis ke acetabulum, kemudian ke ruas 2 dan 3 osakrum, kembali ke acetabulum, kemudian ke tengah simpisis. Pada tengah panggul ukuran anterior, posterior, kemudian transversal dan obrit sama 12 cm karena merupakan bagian terluas dari panggul wanita. Bagian pintu bawah panggul, bagian bawah simpisis, kemudian ke tuber istianica, kemudian ke oskosigis, kemudian ke tuber istianica, kembali ke bawah simpisis dengan ukuran anterior posterior dari bagian bawah simpisis ke bagian oskosigis 13 cm dengan ukuran transversal dari tuber istianica kanan ke tuber istianica kiri 11 cm dan ukuran orbitnya 12 cm. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang anatomi dan ukuran panggul wanita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.